Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi seputar P3K. Gaji P3K Tendik masuk APBN. Forum honorer kategori 2, kami belum gembira, perjuangan belum selesai. Dikutip dari gpnn.com, Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan FHNK 2 1 Tendik menegaskan pihaknya tidak ingin terbuai dengan angin segar keputusan DPR terkait pengalihan gaji P3K ke APBN. Sekretaris Jenderal DPP FHNK 2 1 Tendik, Herlambang Susanto, menyatakan bahwa para honorer belum bisa bergembira karena kesepakatan tersebut masih membutuhkan pengawalan hukum yang nyata dari pemerintah pusat. Kami belum bergembira, masih perlu pengawalan, perjuangan kembali, kata Herlambang kepada GPNN. Keputusan Raker DPR DPU Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah pada Juni 2026 memang membawa angin segar. Herlambang mengatakan apa yang menjadi materi usulan serta harapan FHNK 2 1 Tendik diakomodasi. Dia berharap keputusan tersebut segera diwujudkan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Namun Herlambang mengatakan keputusan rapat kerja 8 Juni itu belum melegakan seluruh Tendik. Itu karena tenaga kependidikan juga pada akhirnya jadi P3K, tetapi masuknya teknis dan bukan Tendik. Nah, sementara guru tetap formasinya guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan atau nakes, formasinya tetap nakes, ucapnya. Oleh karena itu, ujar Herlambang, perlu penjabaran lebih soal Tendik ini agar tidak hanya 3 kelompok, yaitu guru, nakes, Tendik yang gajinya masuk APBN. Kalau hanya 3 kategori itu, Herlambang khawatir akan timbul permasalahan baru dan kecemburuan sosial sesama P3K. Perlu perjuangan kembali oleh teman-teman agar dalam perjuangan pun tidak saling mengotak-atik, serunya. Herlambang mengingatkan P3K dan P3K paruh waktu itu sama-sama ASN, tidak ada golongan R2, R3, R4, R5 maupun lainnya. Nah, semua dalam kelompok P3K baik penuh waktu, downgrade maupun paruh waktu itu sebabnya harus kompak berjuang supaya hanya ada satu nama P3K baik nakes, guru maupun teknis. Semoga gaji P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu segera di APBN, pungkas Herlambang. Sebelum rapat 8 Juni 2026 dihasilkan 6 poin keputusan rapat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, kemudian Menpan RB Rini Widiantini, Ketua Rapat HM Rifki Nizami, kemudian Ketua Umum APSI Haji Rudi Masud, kemudian Wakil Ketua APEKSI Menafri Al-Arifudin, serta Ketua Umum APKASI Bursah Zanubi. Nah, ada beberapa poin ya, 6 kesimpulan Raker RDP-RDPU Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN. Kemudian yang kedua, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar menerbitkan keputusan Menteri Keuangan perihal perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sebagaimana amanat pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Kemudian yang ketiga, Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa
P3K dan P3K paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. Yang keempat, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB mengkoordinasikan penertiban peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan dan perlindungan sosial ASN. Yang kelima, Komisi 2 DPR RI meminta Keuangan Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun mendatang guna mendukung kemampuan keuangan daerah. Sedangkan yang keenam, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K paruh waktu daerah terutama tenaga kesehatan, guru dan tenaga kesehatan dibiayai dari APBN. Baiklah, itulah informasi yang bisa disampaikan mengenai gaji P3K tendik masuk APBN dengan 6 poin kesepakatan dengan DPR RI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.